Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiandra Fauzan Azima, dengan NRP 50172417070 yang berasal dari Kota Depok, Angkatan 2024, Teknik Geofisika ITS. Di sini saya akan menjelaskan dan eh, memberikan penjelasan terkait program Python yang untuk memvisualisasikan sinyal diskrit beserta beberapa transformasinya. Transformasi yang digunakan yaitu pergeseran waktu, skala waktu, dan time reversal atau pembalikan waktu. Eh, oke, pertama-tama saya akan share screen dulu. Oke, di sini sudah terlihat eh, adanya program Python yang telah saya buat dan saya masukkan ke dalam Jupyter Notebook ini. Pertama-tama, di sini ada im- dituliskan import NumPy dan Matplotlib yang dimana ini berguna untuk memanggil library yang dibutuhkan. NumPy itu dipakai untuk mengolah angka dan array. Sedangkan Matplotlib itu dipakai untuk membuat grafik. Lalu di bawahnya terdapat eh, data X ya, yang dimana data X ini adalah data N yang kita cari, yang kita input datanya sebagai indeks N untuk nilai amplitude sinyal pada indeks tersebut. Nah, lalu selanjutnya itu ada eh, div function yang dimana ini berguna untuk membuat fungsi bernama x function. Fungsi ini dipakai untuk mengambil sinyal berdasarkan indeks yang diminta. Nah, selanjutnya itu eh, ada K sama dengan NP at least 1D yang berguna untuk memastikan bahwa input K ini dibaca dengan array walaupun isinya hanya satu angka. Tujuannya supaya fungsi itu tetap bisa bekerja dengan aman. Nah, selanjutnya ada return NPRI itu NPRI yang ini. Itu bisa berguna untuk mengambil sinyal dari data X untuk setiap indeks di K. Artinya jika indeks ada di data X, maka nilai diambil. Jika indeks tidak ada, maka nilainya dianggap nol, sorry. Seperti misalnya kalau diminta hasilnya X, kalau diminta X, N-nya 2 itu hasilnya itu satu. Kalau diminta X sama X 10, karena nggak ada di indeksnya, hasilnya itu nol. Oke, selanjutnya ada N sama dengan NPR range. Range itu baris yang membuat indeks dari -6 sampai 6 seperti yang data inputan ini. Nah, yang dimana indeks ini akan dipakai sebagai sumbu horizontal pada grafik. Yang dimana N sama dengan dari -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Selanjutnya baris ini. Selanjutnya ada X function yang di bawah sini. X function yang di bawah sini itu berguna untuk eh,
nilai sinyal asli untuk semua indeks pada n. Jadi variabel x ini berisi amplitude sinyal asli. Lalu x function lalu untuk y1 sama dengan x function n min 3 ini merupakan eh, rumus pergeseran yang dimana yang diartikan pergeseran tiga ke kanan 3 langkah karena eh, rumus aslinya itu x n min a yang dimana sinyal akan bergeser ke kanan sebanyak a. Oke, selanjutnya ada x function 2n yang dimana ini merupakan fungsi waktu, merupakan fungsi hasil skala waktunya yang dimana rumusnya itu yang dibilang Y2n sama dengan X2n. Artinya sinyal mengalami kompresi waktu sehingga bentuknya menjadi lebih rapat. Nanti akan terlihat saat di running grafiknya. Lalu selanjutnya ada yang time reversalnya yaitu eh, X fungsi X function min n yang dimana X function n ini yang aslinya nilai sinyal asli itu di reverse menjadi di reverse menjadi kebalikannya. Nah, yang dimana dituliskan fungsinya yang disebut Y3 n sama dengan X min n yang artinya sinyal dibalik terhadap titik nol. Oke, selanjutnya ada figure fixed size 12 sama 8 itu artinya baris ini membuat area gambar dengan ukuran lebar 12 dan tinggi 8 agar grafiknya terlihat jelas. Lalu ada subplotnya 2 2 1 itu membuat posisi grafik pertama dalam susunan 2 baris dan 2 kolom. Nah, untuk selanjutnya eh, ada sinyal. Sebelumnya ada stem dulu N dan X yang menampilkan grafik sinyal diskrit asli. Stem ini dipakai karena sinyalnya yang dibahas adalah sinyal diskrit bukan kontinu. Nah, selanjutnya ada sinyal asli PLT title sinyal asli N ini untuk menuliskan title pada grafiknya dan melabelkan terus ada X label N itu untuk menampilkan grafik yang dilabelkan N dan label amplitude juga. Dan kalau yang grid seru ini menampilkan garis bantu agar grafik mudah dibaca. Oke, selanjutnya itu ada eh, yang subplot 2 2 2 dan stem N Y1. Terus itu menggambarkan menampilkan grafik pergeseran ke kanan 3 langkah yang dimana yang tadi rumusnya adalah Y1N sama dengan XN min 3 itu. Lalu yang selanjutnya di bawahnya lagi ada yang subplot 2 2 3 ini menampilkan grafik skala waktu yang rumusnya itu Y2N sama dengan X2N. Lalu selanjutnya menampilkan reverse time ya, time reversalnya yaitu dengan yang subplot 2 2 4 ini. Nah, dengan rumus Y3N sama dengan X min N. Nah, untuk selanjutnya, eh, yang tight layout ini meratakan posisi semua grafik supaya rapi dan agar tidak menumpuk. Selanjutnya, saat eh, PLT show, kita bisa melihat sinyal, grafik sinyalnya secara nyata dan bisa terlihat bagaimana adanya
sinyal asli, terus menjadi pergeseran, terus menjadi skala waktu dan time reversal. Oke, kita run dulu di sini. Ya, terlihat di sini ada terlihat grafik dari sinyal asli yang dimana angkanya sudah tepat seperti data yang diberikan di sini dengan angka-angka tersebut sudah terlihat di sini. Lalu pergeseran di grafik pergeseran sudah terlihat di sini tergeser 3 langkah ke kanan karena XN min 3 langkah ke kanan. Lalu skala waktu yang diperkecil, yang menjadi kecil dikali 2 ya, X2N. Lalu time reversal yang dimana di reverse menjadi min N, X min N. Oke, sepertinya eh, seperti itu yang dapat saya tampilkan, saya perlihatkan bagaimana cara bekerjanya suatu sinyal sinyal diskrit yang dimana dari sinyal asli menjadi sinyal pergeseran, terus sinyal skala waktu dan sinyal time reversal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.